Kabar duka, 20 jemaah wafat di hari ke-17 keberangkatan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka, sebanyak 20 jemaah wafat pada hari ke-17 keberangkatan Haji Indonesia. Penyebab kematian terbanyak adalah sakit jantung. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ikuti video ini sampai tuntas agar kamu dapat informasi yang lengkap. Jika kamu suka dan bermanfaat, jangan lupa silakan like and share ke teman, saudara, dan kerabat agar kamu dapat pahala berbagi informasi positif. Ada 3 pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa wafatnya 20 jamaah haji. Pertama, waspadai jamaah lansia. Karena hampir mayoritas jemaah yang wafat adalah lansia, pantau terus aktivitasnya dan jaga terus minum obatnya agar tetap sehat. 2. Waspadai jemaah risti atau risiko tinggi, terutama jemaah yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid. Jangan terlalu bernafsu dalam ibadah, tapi tidak memikirkan kelelahan dan waktu istirahat yang cukup. 3. Jangan stres. Buatlah perjalanan menjadi indah, bahagia, dan menyenangkan. Jangan stres, segera adaptasi dengan keadaan, dengan lingkungan, dengan makanan, dan dengan teman seperjalanan. Inilah hikmah haji, bertemu banyak orang dengan pendidikan dan latar belakang yang berbeda. Jika tidak segera beradaptasi, maka akan stres dan inilah sumber sakit dan penyakit. Kesimpulan, ayo gunakan rukhsah dan keringanan ibadah untuk menuju puncak haji, dan mari kita doakan semoga jamaah haji yang wafat akan masuk surga. Amin. Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan peraturan baru untuk jamaah haji tahun 2024. Pada musim haji tahun ini, Kerajaan Arab Saudi akan memperketat dan menerapkan sistem smart card untuk pelaksanaan wukuf di Arafah. Smart card hanya akan dimiliki oleh jamaah haji yang menggunakan visa haji. Kebijakan ini dilakukan untuk meminimalisir jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji atau jemaah ilegal. Setiap jemaah haji akan diberikan smart card yang berisi data jamaah dan barcode unik yang akan di-scan oleh petugas di pintu Arafah ketika akan melaksanakan wukuf. Demikian informasi update seputar haji 2024. Semoga bermanfaat untuk sahabat Asia-Tour, calon jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Dan jangan lupa untuk berangkat haji dan umroh bersama Asia-Tour. Insya Allah ibadah nyaman dan dibimbing sesuai sunnah dengan ustadz dan mutawif yang berpengalaman, ramah dan profesional. Asia-Tour, sahabat Anda menuju Baitullah. Inilah sosok Jessica, transgender cantik yang umroh bersama kedua orang tuanya dengan kembali ke kodrat aslinya. Jessica atau yang kerap dipanggil JJ adalah transgender yang memiliki nama asli yaitu Bagas Rahmatia. Namun tetap JJ tidak mau merubah kodratnya saat menginjakkan kakinya ke tanah suci. Saat sholat berjamaah pun JJ berada di depan bersama saf laki-laki yang lainnya menggunakan peci. Bahkan saat berbelanja, salah satu pedagang di Arab mengatakan bahwa akhir zaman ada di depanku karena melihat JJ yang cantik namun berpakaian layaknya laki-laki. Sebenarnya dia memang adalah seorang laki-laki. JJ pun mengakui dia tidak akan merubah seks gendernya dan tetap menjadi seorang laki-laki. Assalamualaikum teman-teman, inilah kondisi di Jamarot atau di area lempar jumroh. Ini kondisi pada sore hari, para jamaah terus berdatangan. Ini posisi di lantai 3, sangat luar biasa padat. Masya Allah, tabarakallah. Kami meminta untuk para jemaah haji Indonesia untuk tidak terburu-buru melakukan lempar jumroh karena berebut. Nah, di sini PPIH Arab Saudi sendiri menempatkan beberapa petugas yang standby di beberapa titik yang disebut dengan Satgas Jamarat yang mengawal dan mengarahkan para jemaah haji Indonesia agar tidak tersesat
tersasar, termasuk juga menangani jemaah-jemaah yang sakit atau kritis. Semoga jemaah haji kita selalu sehat, beri kekuatan, keimanan, kesabaran dalam menjalankan tahapan-tahapan ibadah hajinya. Dan kembali nanti ke tanah air tanpa kekurangan satu apapun, kecuali membawa predikat sebagai haji yang mabruran. Paspornya pegang, jangan dititipin ke temennya. Itu nyawa kedua ibu bapak ya. Ini ke negara lain. Ibu nggak ada paspor, ibu nggak bisa balik. Kalaupun balik nanti ribet urusannya. Nauzubillah min zalik. Oke? Yang kedua, tetap positif, berpikiran yang positif, nyun sewu, berbicara yang positif, yang baik-baik. Jangan ada hati nyun sewu kotor. Jadi semua bersihkan, luruskan niat ya Bu ya. Terus yang ketiga, selalu mensyukuri nikmat Allah. Bismillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat-Mu. Begitu ya Ibu Bapak ya. Fasilitas mewah Haji Furoda Raffi Ahmad Nagita Slavina, perkiraan biaya 7 miliar rupiah, rombongan 10 orang. Sederet fasilitas mewah paket Haji Furoda yang dipilih keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selama menjalankan ibadah suci di Mekah. Dijadwalkan Raffi Ahmad dan keluarga akan berangkat haji pada Sabtu, 8 Juni 2024, besok. Keluarga besar Raffi Ahmad yang turut ikut antara lain, sang mama Amikanita, ibu mertua Rita Amelia, Caca Tengker, hingga kedua adik sang presenter. Bahkan 2 karyawan Rans Entertainment dan Mene Raffi turut ikut serta. Dibenarkan oleh manajer travel Haji Furoda Jana Madinah Wisata, Dian, rombongan Raffi dan Nagita memang mendaftarkan diri sebagai peserta Haji Furoda. Adapun visa Haji Furoda diketahui berasal dari undangan Kerajaan Arab Saudi. Terkait fasilitas lengkapnya, Dian membongkar terdapat sejumlah pembaharuan mulai dari hotel hingga pesawat yang akan ditumpangi. Ditemui di tempat berbeda, Direktur Travel Haji Furoda Jana Madinah Wisata, Raid Ahmed turut membongkar fasilitas mewah lainnya untuk keluarga yang dijuluki Sultan Andara itu. Pihaknya turut mengonfirmasi rombongan Raffi Ahmad berjumlah 10 orang akan mendapatkan fasilitas lengkap paket Haji Furoda Luxury. Selama menjalankan ibadah haji, rombongan Raffi akan menginap di Hotel Bintang 5, Intercontinental Dar Al Tauhid Makkah. Hotel tersebut dinilai mewah karena menghadap Masjidil Haram secara langsung. Fasilitas bus hingga perlengkapan lengkap pun nantinya akan didapatkan oleh peserta. Menurut Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, Himpuh, Muhammad Firman Taufik, biaya Haji Furoda pada tahun bervariasi, seperti dikutip dari Bangka, Tribunnews.com. Hal itu tergantung dari paket yang ditawarkan oleh penyelenggara ibadah haji dan umrah khusus, PI. Sementara kisaran biayanya berkisar antara $23.000 Amerika hingga $60.000 Amerika, atau setara dengan Rp373,9 juta hingga Rp975,3 juta. Diketahui keluarga Raffi mengambil kelas luxury yang kisaran harganya bisa mencapai 2 kali lipat lebih mahal, yakni sekitar 700 jutaan rupiah per orang. Dalam rombongan ada 10 orang yang turut serta, sehingga biaya yang harus digelontorkan Raffi kemungkinan mencapai 7 miliar rupiah. Ini kedatangan jamaah kita, Haji khusus PT Tifa Jaya Abadi.
Tifatur, silakan Ibu. ...46 jemaah haji asal Indonesia gagal melaksanakan ibadah haji furoda atau tanpa antrean. Para jemaah calon haji ini dipulangkan karena menggunakan visa furoda tidak resmi dari negara Malaysia dan Singapura. Program haji khusus furoda diperkirakan jemaah calon haji mengeluarkan biaya tidak sedikit, mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Mereka diberangkatkan melalui PT Al-Fatih Indonesia yang beralamat di Bandung Barat, Jawa Barat. Saat tim Liputan Amazing TV mencoba mengkonfirmasi pada Senin pagi, ternyata alamat travel ini hanyalah sebuah hotel. Pihak hotel sendiri memastikan sejauh ini belum pernah ada perusahaan mengatasnamakan travel pemberangkatan haji di tempatnya. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, dikabarkan ikut menyelenggarakan usaha layanan pemberangkatan haji non-kuota alias furoda. Biaya yang dibanderol untuk mengikuti haji furoda itu pun sangat besar, yaitu mencapai 62.000 US dollar atau sekitar 930 juta rupiah. Siti membenarkan tentang penyelenggaraan haji furoda tersebut. Dia mengatakan penyelenggaraan haji itu atas kerjasama perusahaan travel haji miliknya Sinergi Nusantara Anugerah atau SNA dengan perusahaan Ahsanta Tours and Travel. Siti menyebut haji furoda dengan biaya 62.000 US dollar tersebut merupakan kelas tertinggi alias VVIP. Dengan biaya tersebut, jemaah bakal mendapatkan visa haji, penerbangan menuju Arab Saudi dengan private jet, makan sesuai paket, transportasi eksekutif, kendaraan publik di Arab Saudi ber-AC, dan tenda VIP ber-AC, manasik haji, pembimbing ibadah, perlengkapan haji eksekutif, asuransi perjalanan, dan dijamin menjalankan haji sesuai sunnah. Dengan biaya cukup besar itu, selama 14 hari para jemaah haji VVIP akan menginap di hotel bintang 5. Paket tersebut menjanjikan jemaah furoda bisa berangkat haji tanpa mengantre karena mengambil kuota pemerintah kerajaan Arab Saudi. Otoritas Keamanan Arab Saudi di Madinah mengamankan 24 WNI yang hendak melaksanakan ibadah haji dengan memalsukan visa haji. Namun usai dilakukan pemeriksaan, 22 jemaah pun dibebaskan, sementara 2 koordinator diproses hukum. KJRI Jeddah menyatakan pada tanggal 28 Mei 2024 lalu, pihak keamanan Arab Saudi mengamankan 24 WNI di kawasan Madinah, Arab Saudi. Seluruh WNI ditangkap karena diduga memalsukan visa haji milik orang lain. Saat dilakukan pemeriksaan, seluruh WNI ini tercatat masuk Arab Saudi menggunakan visa ziarah syakhsiyah. Seluruh jemaah ini terdiri dari 22 jemaah dan 2 koordinator. Dari hasil pemeriksaan, 22 jemaah pun bisa dibebaskan, sementara 2 koordinator akan diproses hukum bersama sopir dan pemilik bus. Penangkapan ini merupakan buntut dari pengetatan pemerintah Saudi untuk mencegah pelaku ibadah haji tanpa izin. Dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim perlindungan jamaah KJRI Jeddah, diketahui bahwa mereka ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang memang tidak semestinya digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Semalam kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang jamaah dinyatakan bebas tidak bersalah karena mereka adalah korban, sementara 2 orang koordinatornya dinyatakan bersalah. Kementerian Luar Negeri pun mengimbau para jemaah WNI bisa mematuhi hukum Saudi dan hanya menjalankan ibadah haji menggunakan visa haji atau tasreh. Dari Arab Saudi, tim Liputan iNews melaporkan.
Masya Allah, ada ketangkep masuk ke mobil Surto dari Asar. Ini baru dibebasin, alhamdulillah ada sohib. Hati-hati Allah ya, masuk. Udah full, udah 45. Nih lihat nih, Masya Allah. Ana dilepas, alhamdulillah. Iya, bismillah. Alhamdulillah, Ana baru dibebaskan. Tadi Ana dimasuk mobil pas mau sholat asar. Ana dimasukin ke mobil tahanan. Ya, ini nggak main-main ya, wallahi Ana. Berarti sampai sejam ya, sejam setengah. Tapi Ana bisa sholat tadi. Ana minta sama askarinya. Dan alhamdulillah Ana sendiri yang dibebasin. Alhamdulillah, Allah Akbar. Dan sekarang Ana mau ada tugas di Ajiat soalnya. Ada 45 itu yang udah ketahan itu. Udah mau berangkat ke penjara. Alhamdulillah Ana diturunin. Alhamdulillah. Ana sendiri yang diturunin tadi. Tadi ada yang sampai nangis-nangis kencing-kencing. La haula wala quwata illa billah. Sekarang Ana udah di daerah Jarwal ya, Anjum sebelah sini nih, Anjum. Jangan sombong karena bisa daftar haji Furoda. Kasian yang reguler nunggu sampai 30 tahun. Kadang belum haji sudah mati duluan. Semua yang daftar haji ingin cepat. Bisa sekalian, Masya Allah, ini komentar luar biasa. Dan ini memang perlu ada penjelasan. Haji Furoda dengan haji kuota itu berbeda. Dan itu dari pemerintahan Arab Saudi. Itu memang ada khusus haji Furoda yang bisa daftar langsung berangkat. Sementara ada haji kuota yang itu ada antriannya. Jadi antara haji Furoda dengan haji kuota, di mana di dalam haji kuota itu ada haji reguler yang 30-an tahun antri dan haji plus yang sekitar 5-8 tahun antri, itu tidak saling mempengaruhi. Artinya ada kuotanya masing-masing. Seandainya ada jamaah yang bisa berangkat haji Furoda yang langsung berangkat, itu tidak mengurangi haknya jamaah yang berangkatnya antri 30 tahun. Begitu pula saat ada jamaah haji yang bisa berangkat haji plus, itu tidak mengurangi haknya daripada jamaah yang haji reguler. Jadi kira-kira itu penjelasannya menurut pendapat kami. Insya Allah ini kami menyampaikan sesuai dengan kadarnya, tidak mendolimi siapapun insya Allah. Pemirsa, untuk memudahkan kita berangkat ke Tanah Suci, maka dengan cara menabung. Dan salah satu jenis tabungan yang kita rekomendasikan adalah tabungan kotak kayu celengan Ka'bah ini. Maka mari kita check out kotak kayu celengan Ka'bah ini di keranjang. Polisi Arab Saudi mengamankan satu rombongan warga negara Indonesia di Masjid Bir Ali, Madinah karena tidak memiliki visa haji resmi. Diduga mereka hendak bertolak ke Mekah untuk mengikuti proses haji. Sebanyak 24 orang peserta rombongan itu ditahan. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 28 Mei 2024 sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi. Saat itu satu bus yang membawa 24 orang ke Masjid Bir Ali, Madinah. Petugas haji yang selesai melaksanakan sholat zuhur melihat ada keganjilan. Pasalnya pada jam-jam tersebut tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji Indonesia ke Bir Ali untuk mengambil mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat bagi dimulainya ibadah haji dan umroh. Petugas pun langsung mengecek ke dalam bus. Ketika ditanya, mereka mengaku jemaah haji Furoda. Menurut Hagemur, setelah dicek oleh petugas di Bir Ali, jemaah tersebut langsung buru-buru kembali dalam bus. Namun belum sempat meninggalkan Bir Ali, mereka harus melalui pemeriksaan checkpoint awal dari Masyarik di Bir Ali saat akan menuju Mekah. Checkpoint ini untuk memastikan jemaah yang melakukan perjalanan ke Mekah adalah mereka yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Pengecekan tersebut dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen, visa haji, dan paspor. Apabila dinyatakan aman dan boleh melakukan perjalanan, akan mendapatkan stempel dari pihak Masyarik dan perusahaan yang mengurusi jemaah haji Indonesia.
Setelah diperiksa, sebanyak 24 jemaah haji tersebut tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen yang diminta. Mereka disebut-sebut hanya memiliki visa umroh. Mas Arik pun melaporkan ke kepolisian setempat. Diduga rombongan ini dikoordinir oleh AH, seorang mukimin atau warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Mereka bergerak ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mekot dan niat umroh sebelum bergerak ke Mekah. Akhirnya AH dan satu pimpinan rombongan lainnya diinterogasi polisi. Keduanya diputuskan untuk ditahan. Ternyata kabar itu mendapatkan reaksi sebaliknya dari para jamaah. Seluruh peserta rombongan kompak protes dan menyatakan pimpinan mereka tak bersalah. Mereka memilih ikut ditahan. Alhasil 24 peserta rombongan itu pun ditahan. Adapun pemerintah Arab Saudi memberikan denda untuk para sanksi berat jamaah haji yang tak punya visa. Denda 10.000 rial atau setara 42,8 juta rupiah. Selain terkena denda, mereka pun akan dideportasi dan dicekal selama 10 tahun tidak bisa masuk ke Tanah Suci. Pecah rekor, tahun 2024 jumlah jemaah haji merupakan jumlah jemaah terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Kuota haji tahun ini mencapai 241.000 jemaah. Awalnya Indonesia mendapat jatah kuota haji sebesar 221.000 jemaah haji. Namun ada tambahan kuota sebesar 20.000. Dari tambahan tersebut 10.000 jemaah merupakan tambahan haji reguler. Sementara 10.000 lainnya untuk haji khusus. Total kuota jamaah haji kini mencapai 241.000 orang, terdiri dari 213.320 jamaah reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. Adapun jamaah haji reguler akan dibagi dalam 554 kloter atau kelompok terbang. Kloter pertama, jamaah haji yang akan dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi yakni 12 Mei 2024. Nah, bagi kamu yang ingin berangkat haji tetapi tak mau menunggu antrian sampai puluhan tahun, ada baiknya menggunakan haji khusus. Meski harganya lebih mahal, tetapi masa tunggunya lebih cepat, yakni maksimal 7 tahun. Terkait biaya yang mahal, tenang saja karena Zafira punya program tabungan khusus yakni Mudah Haji. Dengan Mudah Haji, kamu bisa menabung Rp75.000 per hari dan siap berangkat di tahun ke-7. Ingin informasi lebih lanjut? Yuk hubungi Zafira. Asal mana Bapak? Ya? Dari Lombok, Ujeti. Beraya. Oh, Beraya.
viral video jemaah haji Indonesia mengeluhkan kondisi tenda di Mina. Tampak dalam video seorang jemaah asal Bogor memprotes dengan nada marah ke petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Video itu juga memperlihatkan tenda jemaah dalam kondisi penuh sesak. Jemaah tampak tidur berhimpit-himpitan dalam tenda, bahkan tidur sambil duduk lantaran tak ada ruang lagi. Sebelumnya jemaah tersebut juga membagikan momen dirinya tak kuasa berada di dalam tenda dan harus tidur sambil duduk di luar. Usai viral, jemaah yang terekam protes keras itu pun membuat video yang menjelaskan kondisi di Mina. Nanti sama-sama dari Bogor dan yang kenara ini bisa menjadi koreksi depannya. Kemudian Kang Asep ngomong sedikit, mengapa marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jepang sudah menunjuk kami. Jadi prinsipnya saya mohon maaf kejadian kemarin itu akumulasi kesalahan kami. Dari pagi kami komplain terkait dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat ini. Hingga timbullah masalah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan setelah kami melakukan koordinasi dan komunikasi bisa terselesaikan dengan catatan ini merupakan pembelajaran untuk perbaikan di kemudian hari. Jangan sampai jamaah haji yang sudah berkorban dan segala macam terkorbankan dengan fasilitas yang menurut saya ini agak kurang. Mudah-mudahan kejadian ini pertama dan terakhir. Jadi kami mohon kepada Kakan Depag Kota Bogor khususnya ini merupakan pembelajaran untuk perbaikan kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah penempatan jamaah pada saat itu sebetulnya kita hanya ingin supaya adil, karena di KPIH YPAB dari 160 jamaah itu hanya kebagian 120 meter persegi. Itu aja yang kita untuk klarifikasi sebetulnya. Cuma dari KPIH lain itu tidak memberi ruangan gitu. Itu aja. Saya kira sekian. Setelah kita berusaha malam untuk mencari titik temu, alhamdulillah kedua semua jemaah bisa menerima dengan keadaan yang di Mina ini memang keterbatasan tempat dengan jumlah jemaah yang cukup banyak, sehingga yang harus saling sabar, saling ikhlas dalam menghadapi ibadah haji ini. Anda itu ditugaskan untuk memfasilitasi kami, selesaikan bantu kami ada kesulitan. Ini belum selesai juga. Jadi harus siapa sih ngomong? Bermasalahnya bukan maktabnya nggak berani lah. Oh, pasti kenapa dia berani mau ke sini? Enggak, saya nggak mau itu. Warga